Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Yuni Mardiana, rekan-rekan saya yaitu Alza Revina Nur Aisyah, Ina Yuliana, dan Elisa Lisa. Dari Digital Teknologi Perbankan Syariah, di sini kami akan melakukan komparasi layanan elektronik pada bank umum dengan digital banking. Dan bank umum yang kami ambil yaitu Bank BRI atau BRIMO dan akan dikomparasikan dengan digital banking yaitu Raya Digital Banking. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto oleh Raden Arya Wiyatmaja dengan nama De Purwokertose Hulpensparbank der Inlandse Hoofden, yang pada awalnya adalah lembaga yang mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sangat sederhana. Pada 16 Desember 1895, secara resmi dibentuk Hulpensparbank der Inlandse Bestuurs Ambertanderen, yang kemudian dikenal sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama di Indonesia, kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, seperti pada tahun 1897 berganti nama menjadi De Purwokertose Hulpenlandbouw Kreditbank atau Volbank, atau dikenal dengan Bank Rakyat pada tahun 1912 menjadi Central Kas voor Volkskredietwezen Algemene, dan pada 1934 menjadi Algemene Volkskredietbank atau AVB. Pada tahun 1946, tanggal 22 Februari, pemerintah Indonesia mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, dan BRI menjadi bank pertama yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1960, pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau Bank Tani dan Nelayan atau BTN dan Netherlands Handels Maatschappij atau NHM. Pada tahun 1992, Bank BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 2003, Bank BRI menjadi perseroan terbuka pada tanggal 10 November dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Kini Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRI pada tahun 2007, sebuah langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Arta atau BJA yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank Syariah BRI. Unit usaha Syariah BRI kemudian dipisahkan atau spin-off dari Bank BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank Syariah BRI pada 1 Januari 2009. Pada tahun 2011, terdapat 3 tanggal penting bagi Bank BRI, yakni 11 Januari 2011, Bank BRI melaksanakan stock split, yaitu pemecahan nominal saham yang semula Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham. Stock split yang dilakukan Bank BRI bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan memperluas penyebaran kepemilikan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2013, di tahun ini Bank BRI menjadi yang pertama menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking. Pada tahun 2014, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, Bank BRI terus meningkatkan pertumbuhan jumlah ATM hingga mencapai 20.792 unit ATM, serta mesin edisi yang menembus angka 131.204 unit. Pencapaian tersebut membawa Bank BRI menjadi bank dengan jaringan ATM dan edisi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015, dalam rangka memperluas dan memperkuat jaringan bisnis perbankan di Asia, Bank BRI kembali menambah jumlah jaringan kerja konvensional melalui pembukaan kantor di jantung kota Singapura yang berlokasi di OUE Bayfront. Bank BRI kembali menambah jumlah jaringan kerja konvensional melalui pembukaan kantor di jantung kota Singapura yang berlokasi di OUE Bayfront 50 Collier Quay, Singapura. Sebelumnya, BRI telah memiliki beberapa unit kerja luar negeri di beberapa negara, yakni BRI New York Agency, BRI Cayman Island. Sebelumnya, BRI telah memiliki beberapa unit kerja luar negeri di beberapa negara, yakni BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong, Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong.
Pada tahun 2016, Bank BRI akan mengukir sejarah besar pada tahun 2016, tepatnya tanggal 9 Juni 2016, Bank BRI meluncurkan satelit bernama BRI Sat yang menjadi Bank BRI sebagai bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelitnya sendiri. Komparasi aplikasi Brimo dengan Raya Digital Bank. Selanjutnya ada perbandingan fitur-fitur dari Brimo dan Raya Digital Bank. Komparasi fitur transfer BI Fas Brimo dan fitur transfer BI Fas Raya Digital Bank. Bank Brimo sudah mendukung transfer dengan metode BI Fas. Sebagai nasabah BRI, kamu dapat memanfaatkan layanan BI Fas Brimo untuk mentransfer dana dengan biaya transfer yang lebih terjangkau. Jika kamu perlu mengirimkan uang ke rekening penerima yang berbeda bank, dengan BI Fas kamu hanya perlu membayar biaya transfer sebesar Rp2.000. Selain menghemat biaya, pengiriman uang menggunakan BI Fas Brimo juga memberikan keunggulan dalam kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Menggunakan BI Fas Brimo memberikan berbagai manfaat dalam kegiatan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Metode pembayaran ini menyederhanakan proses transfer data internasional, menghubungkan bank-bank di berbagai negara, dan meningkatkan efisiensi transaksi bisnis Anda dengan kecepatan dan keamanan yang dimiliki oleh BI Fas Brimo. Anda dapat mengoptimalkan hubungan bisnis internasional Anda dengan lebih baik. Bank Raya sudah mendukung transfer dengan metode BI Fas, yaitu Infratus, pembayaran retail nasional yang aman, efisien, dan 24 jam non-stop. Metode BI Fas kemungkinan transfer antara bank dari dan ke Bank Raya dilakukan secara real-time dengan biaya admin hanya Rp2.500, lebih murah dibanding transfer konvensional. Biaya transfer ke rekening sesama Bank Raya sudah tentu Rp0 alias gratis. Jika biaya Rp2.500 masih terlalu berat, gunakan aplikasi gratis transfer agar Fitur QR pedagang di Brimo dan fitur Scan QRIS Raya Digital Bank. Bank Brimo mempunyai fitur QR pedagang, yaitu fitur pembayaran untuk para pedagang yang nanti dapat melakukan transaksi dagang menggunakan Brimo. Fitur ini memperlengkap layanan transaksi digital Bank BRI. Dengan fitur ini, pedagang dapat menerima pembayaran dengan mudah dari pembeli menggunakan QR QRIS. Fitur ini hadir untuk memudahkan transaksi jual beli tanpa menggunakan uang tunai. Fitur ini untuk memudahkan merchant untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, sebab semua data transaksi tercatat dalam aplikasi, meminimalisir kesalahan input nilai transaksi, sebab merchant akan mengisi sendiri nilai yang perlu dibayarkan pelanggan, menerima QR code di mana saja melalui HP tanpa perlu menggunakan device tambahan, membantu membangun kredit scoring merchant. Ini dapat membantu merchant yang nanti ingin melakukan pinjaman ke BRI, memudahkan konsumen yang ingin belanja tapi tidak membawa uang tunai mengikuti tren saat ini, sehingga otomatis akan meningkatkan penjualan bagi pedagangnya. Sedangkan nasabah Bank Raya dapat melakukan pembayaran dengan scan QRIS pada seluruh merchant yang memasang logo QRIS di seluruh Indonesia. Nominal yang dapat dibayarkan maksimal 10 juta. Transaksi QRIS tidak perlu top up terlebih dahulu karena langsung memotong pada saldo tabungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu komparasi fitur pembelian di Brimo dan Raya Digital Bank. Fitur pembelian di aplikasi Brimo juga bisa digunakan untuk berbagai macam pembelian seperti pulsa, top up Brizi, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, pembayaran QR, dan fitur-fitur menarik lainnya. Selain itu, Bank Raya memiliki fitur pembelian yang dapat digunakan nasabah untuk membeli pulsa, prabayar, voucher listrik, sampai pembelian menggunakan nomor virtual akun seperti yang terdapat pada marketplace. Komparasi dari fitur pembelian di Brimo sama Raya Digital Bank itu tidak jauh beda ya, sama saja karena Raya Digital Bank itu anak perusahaannya dari Brimo. Selanjutnya ada komparasi fitur pembayaran di Brimo dan Raya Digital Bank. Bank Brimo menyediakan metode pembayaran pada Brimo e-payment guna mempermudah transaksi. Metode itu untuk mempersingkat tahapan transaksi konsumen di berbagai merchant tanpa berpindah aplikasi. Metode pembayaran pada aplikasi Brimo hanya perlu
konsumen bisa memanfaatkan fitur secara maksimal tanpa memikirkan biaya admin. Peluncuran ini tersedia juga promo di Brimo e-Payment pada kuartal 1 2022. Konsumen bisa menerima diskon 50% saat transaksi di Tokopedia, Bukalapak, Citilink, dan Dinomarket. Konsumen yang semakin sering menggunakan Brimo e-Payment juga berkesempatan menerima hadiah menarik. BRI telah menyiapkan reward menarik, yakni 1 unit Macbook, 5 unit iPhone 13, 10 unit Samsung A52, dan 50 saldo Brimo senilai Rp1 juta. Dukungan pembayaran tagihan juga disematkan kepada Bank Raya, antara lain untuk melunasi tagihan PLN, air, telepon pasca bayar, internet, dan sebagainya. Jadi, Anda tidak perlu melakukan pembayaran melalui e-wallet atau marketplace untuk melunasi berbagai tagihan. Dari pemaparan materi di atas dapat diambil kesimpulan, komparasi antara Brimo dan Raya Digital Bank. Brimo adalah aplikasi keuangan digital terbaru dari Bank BRI yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui perangkat mobile. Dengan fitur pembayaran dan keamanan yang terjamin, Brimo memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank. Sedangkan Raya Digital Bank merupakan bagian dari BRI sebagai bank BUMN dengan jaringan terluas di Indonesia yang ditujukan sebagai digital attacker untuk memasuki persaingan kompetisi bank digital. Kami berkomitmen meningkatkan infrastruktur digital untuk mendukung empowerment dan growth dari gig economy world di Indonesia. Komparasi antara keduanya adalah terdapat perbedaan antara fitur BIPAS, fitur QR, fitur pembelian, dan fitur pembayaran. Sekian dari kelompok kami. Mohon dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.